Pada tanggal 19 Juni 2026, kami mengunjungi perusahaan yang berlokasi di Cikundul, Kota Sukabumi. PT MNR Lautan Berkah telah berpengalaman lebih dari 1 dekade dalam bidang perakitan dan modifikasi bodi kendaraan niaga. Mulai dari dump truck, wing box, towing, hingga berbagai jenis box aluminium dan box besi. Perusahaan ini berawal dari CP Almascot yang didirikan pada tahun 2012 dan resmi bertransformasi menjadi perseroan terbatas pada tahun 2024. Peralihan inilah yang mendorong kami untuk melakukan analisis terhadap sistem informasi manajemen yang digunakan, guna memahami bagaimana perusahaan tersebut mengelola informasi dan mendukung proses bisnisnya secara efektif. Untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi perusahaan, kami telah melakukan wawancara langsung dengan pihak manajemen PT MNR Lautan Berkah. Dalam wawancara tersebut, kami menggali informasi terkait sistem informasi yang digunakan perusahaan, mulai dari sistem pencatatan keuangan, sistem produksi, hingga sistem inventory. Selain itu, kami juga menanyakan bagaimana alur pengelolaan data, proses koordinasi antar divisi, serta kendala yang dihadapi dalam aktivitas operasional sehari-hari. Hasil wawancara ini kemudian menjadi dasar bagi kami dalam menganalisis sistem yang sedang berjalan dan menyusun usulan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara, kami menemukan bahwa sistem pencatatan keuangan di perusahaan tersebut masih menggunakan Microsoft Excel untuk mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan, dan mengelola arus kas perusahaan. Pada sistem produksi, perusahaan menerapkan proses produksi berbasis pesanan atau custom order, dimulai dari penerimaan pesanan pelanggan, pengadaan bahan baku, proses perakitan dan modifikasi bodi kendaraan, hingga pengiriman produk kepada pelanggan. Untuk pengelolaan sumber daya manusia, perusahaan juga masih menggunakan sistem absensi manual melalui buku kehadiran yang diisi oleh karyawan setiap hari. Guna mendukung kegiatan produksi, perusahaan telah menggunakan berbagai mesin dan peralatan kerja seperti mesin las, mesin gerinda, mesin bor, mesin las CO2, serta gas cutting torch, sehingga proses pengerjaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Sementara pada sistem inventory, pengelolaan persediaan bahan baku masih dilakukan secara manual menggunakan buku pencatatan dan dokumen fisik. Informasi mengenai stok masuk, stok keluar, dan ketersediaan bahan baku belum tersimpan dalam basis data yang terintegrasi. Itu aja? Ya. Oke. Tadi adalah contoh koordinasi antar divisi perusahaan masih banyak dilakukan melalui komunikasi langsung dan aplikasi WhatsApp. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi yang digunakan perusahaan masih bersifat sederhana dan belum terintegrasi secara menyeluruh antar divisi. Ketika kami melakukan wawancara lebih lanjut, pihak manajemen PT MNR Lautan Berkah menyampaikan bahwa mereka menginginkan perubahan pada sistem inventory, yang saat ini masih dilakukan secara manual menggunakan buku pencatatan dan dokumen fisik. Informasi stok seringkali tidak diketahui secara real-time, sehingga pengadaan bahan baku sering terlambat dan berdampak pada proses produksi. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, kami mengusulkan desain sistem informasi manajemen persediaan dan pengadaan terintegrasi, yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu alur kerja sistem, diagram IPO, use case diagram sederhana, dan mock-up tampilan sistem. Pada alur kerja sistem atau flowchart, staf gudang melakukan pengecekan stok atau menerima bahan baku, kemudian mencatat data barang masuk maupun keluar ke dalam sistem. Sistem akan memperbaharui database secara real-time dan memeriksa apakah jumlah stok berada di bawah batas minimum atau reorder point. Jika iya, sistem akan mengirimkan notifikasi peringatan kepada pihak manajemen. Jika tidak, data akan langsung ditampilkan pada dashboard manajemen untuk dipantau kapan saja. Pada diagram input process output atau IPO, menjelaskan komponen utama sistem. Input terdiri dari data master bahan baku, data stok masuk, data stok keluar, dan parameter reorder point. Prosesnya meliputi validasi data, perhitungan stok real time,
pengecekan stok terhadap batas minimum, pembuatan notifikasi otomatis, serta pembuatan laporan bulanan. Output yang dihasilkan berupa dashboard manajemen untuk visualisasi stok dan status ketersediaan, notifikasi peringatan dini ketika stok menipis, serta laporan persediaan dan riwayat transaksi yang dapat diekspor ke PDF atau Excel. Pada use case diagram sederhana, terdapat dua aktor utama, yaitu staf gudang dan manajemen atau direktur. Staf gudang dapat mengelola data master, input stok masuk, input stok keluar, serta mencetak laporan harian. Sementara manajemen dapat melihat dashboard real time, menerima notifikasi stok kritis, melihat laporan bulanan, dan melakukan approve ketika pengadaan barang. Seluruh aktivitas pengguna dilindungi oleh autentikasi login agar data lebih aman. Terakhir, pada mockup tampilan sistem, terdapat dua halaman utama. Halaman pertama adalah dashboard manajemen yang menampilkan total item bahan baku, total nilai inventaris, jumlah stok kritis, tabel bahan baku yang berada di bawah batas minimum, serta grafik riwayat pengeluaran bahan baku per minggu. Halaman kedua adalah form input transaksi gudang yang digunakan staf gudang untuk mencatat barang masuk dan barang keluar dengan data bahan baku, jumlah, supplier atau nomor PO, dan tanggal transaksi. Melalui implementasi desain sistem yang diusulkan, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan persediaan bahan baku, mempercepat proses pengadaan, mengurangi resiko kehabisan stok, menyediakan informasi yang akurat secara real-time, serta mendukung kelancaran proses produksi perusahaan yang telah memanfaatkan mesin dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu, digitalisasi sistem inventory dapat menjadi langkah awal bagi perusahaan untuk mengembangkan sistem informasi yang lebih terintegrasi di masa mendatang. Demikian hasil analisis dan usulan sistem yang dapat kami sampaikan. Semoga rancangan yang kami usulkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Sekian dan terima kasih.